karena lillahi ta'ala itu semua tidak menggunakan fasilitas siapapun. Dan di sana juga istri saya juga datang ke airport sendiri, nggak dijemput siapa-siapa dari pihak mana, udah rombongan, nggak ada. Itu kan suratnya menggunakan kop Kementerian UMKM, artinya abang nanti kedepannya akan mulai menyelidiki di internal UMKM. Ya tentunya saya pikir itu biarkan menjadi domain internal kita. Satu lagi nih, seorang menteri yang mesti tak acungi jempol. Sewaktu menghadapi isu negatif yang mendera dirinya, sikapnya tenang. Tindakannya langsung meredakan isu. Dan cara bicaranya langsung membalikkan semua tuduhan yang menuju ke dirinya. Lalu cara meresponnya tidak arogan, berlagak paling benar. Dan yang terpenting, mampu memahami kegelisahan publik. Nah, di poin terakhir ini banyak yang gagal untuk memahami kegelisahan publik ini. Siapa orang yang tak maksud? Dia adalah Menteri UMKM. Seorang menteri yang masih sangat muda, tapi dari cara menghadapi tuduhan, gak kayak kebanyakan menteri yang sekarang. Sama sekali tidak sekedar menolak tuduhan atau beralibi, hingga mencoba denial. Itu adalah Bung Maman Abdurrahman, menteri asal dari Golkar, yang baru terkena isu negatif soal kepentingan istrinya ke Eropa. Jadi ceritanya itu pas Kamis tersebar surat berkop Kementerian UMKM. Nah, di surat itu ditulis, bila istri Menteri UMKM meminta ada permohonan dukungan serta fasilitasi pendampingan. Nah, ini awalnya saya Gawe ini gembregeten ini. Weh lah kok kelasnya menteri malah aneh-aneh ini. Bareng tak cek gimana suratnya. Ya jadi mamang enggak ya? Kok mamang? Mamang kayak teman saya aja. Jadi ragu. Ya ragu juga, masa agenda kunjungan itu tanggal 30 Juni sampai 14 Juli. Kenapa surat keluar tanggal yang sama? Lalu kunjungan itu ada di 10 kota di Eropa, yang ada di 6 negara. Lu andai tanggal surat 30 Juni, kan sangat mendadak itu. Surat langsung diajukan bersamaan dengan kedatangan istri menteri. Lu apa memang disengaja atau gimana ini? Yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, Bu Agustina, istri Pak Maman, kok nyebutkan dalam rangka mengikuti misi budaya. Bukankah tidak ada hubungannya tuh? Kerjaan suami sebagai Menteri UMKM dengan aktivitas istri yang mau menjalankan misi budaya. Ya ramet, nggak klop ini. Bila yang dituliskan itu benar, apa Bung Maman nggak belajar dari kasusnya Pak Fadlizon yang tahun 2016 anaknya ke Eropa juga meminta difasilitasi oleh kedutaan besar juga loh. Akhirnya surat Bung Menteri Kebudayaan sekarang itu malah viral dan jadi kritik pedas. Sehingga dia tidak hanya meminta maaf, sekaligus mesti mengganti biaya yang dikeluarkan Dubes untuk urusan anaknya itu. Dulu gak ngerti beneran diganti atau biaya, kurang ngerti. Oh, wis 9 tahun yang lalu. Tapi isu terbaru ini persis sama dengan yang dilakukan Menteri Desa, Pak Yadri Susanto. Pas pilkada itu, waktu mau pilkada, Menteri dari PAN ini mengundang para kepala desa se-Kabupaten Serang. Ya tentu caranya bukan kampanye atau silaturahmi dengan calon Bupati Serang yang juga istri Pak Menteri ini. Undangan itu isinya peringatan atas wafatnya Ibu Pak Menteri. Istilahnya agamanya itu haul. Nah coba sekarang pikir, apa urusannya haul Ibu Pak Menteri sama tupoksi Kementerian Desa? Yurene itu. Nah kita membacanya, kop surat kementerian kemudian dipakai untuk kepentingan pribadi. Di kasus Pak Yadri, itu kan bahasa halus dari upaya penggalangan suara. Wong itu mau pilkada, agar istrinya menang di pilkada. Dan benar, Bu Menteri sekarang sudah dilantik jadi Bupati Serang. Nah, tapi apa dibatalkan saya? Kabarnya nanti coba saya cari. Nah di surat yang beredar di medsos dari Kementerian UMKM, siapapun yang mengebaca, ya marahi semelenget. Pikiran awal di kepala Om Begawan ya, apa Bung Maman nggak belajar dari kasus-kasus menteri yang lain? Tidak berkaca pada masalah yang sama, yang sudah muncul duluan.
Istri menteri itu tidak kemudian berstatus pejabat loh. Tidak sama sekali. Paling dhuwur dia hanya ketua Dharma Wanita di kantor kementerian di mana suaminya memimpin. Dia tidak otomatis bisa menjangkau di luar institusi suami atau pasangannya. Lah kok ini kok ya nekat Ada surat yang ditujukan ke berbagai dubes buat ngebantu kegiatan pribadi di luar negeri. Memang nek mendampingi, mau sekedar ngancani, kan ya ora. Gue mau tembung halus aja lah, bahasa yang nggak vulgar. Yang intinya publik paham. Karena semua kebutuhan mesti disediakan sama kedutaan besar di negara-negara yang memang jadi tujuannya. Nah, beberapa kota tujuan itu ada Istanbul di Turki, ada kota Roma Italia, kota Den Haag di Belanda, Brussel Belgia dan lain sebagainya. Dan yang namanya fasilitas itu ya komplit. Tidak sekedar kebutuhan mangan, atau transportasi, akomodasi dan sebagainya semua komplit. Loh ya neng ati kan yo panas ini. Karepe apa sih? Menteri ini. Nah, sewaktu nyari kelengkapan data buat bahan konten, rupanya ada kabar ini. Bila Bung Maman lagi OTW ke KPK. Wah, ini laporan ini daripada dipermasalahkan. Nah, ini membuat aku mesti nunggu dulu nih. Apa yang mau disampaikan setelah dari KPK? Nah, ternyata dia membawa berbagai berkas. Melaporkan apa yang dia miliki buat membantah beredarnya surat dari kementerian yang dia pimpin. Wah, ini jebulnya menurut keterangan Bung Maman, dia sama sekali tidak tahu menahu atas terbitnya surat itu. Loh, jujur loh, aku kaget. Loh, kok iso Pak Menteri UMKM kok nggak tahu surat yang dikeluarkan kementeriannya? Lah sing tanda tangan sapa? Yang pasti surat dari Kementerian UMKM tidak ditandatangani menteri pastinya ini. Melainkan oleh sekretaris kementerian itu Pak Arif Rahman Hakim. Pak Menteri malah bingung dengan beredaran surat itu. Ini yang Begawan mencoba ngebaca ini dari apa yang disampaikan Bung Maman ini. Usai memberi klarifikasi ke KPK dengan ada suara tenang, perlahan, dan sorot mata yang fokus, memperlihatkan bila dia tidak sedang berusaha menutupi sesuatu. Ini dari gestur tubuhnya loh. Meski tak jamin suasana hatinya yuk panas. Wanyel gebergeten. Dia bisa kesekalem itu, bisa menahan diri. Artinya apa? Ada sesuatu yang clear. Dia yakin dirinya tidak bersalah. Bila seorang melakukan kesalahan, pasti ada-ada saja. Entah sikap, tutur kata, hingga perilaku di depan wartawan. Ada yang menimbulkan rasa curiga. Dan pas tak simak, tak amati bener-bener ini. Tak dengar perlahan-lahan. Begawan nggak nemu nih. Apa yang bisa dinilai sebagai alibi? Usaha menutupi sesuatu. Nah ini. Sekarang malah pertanyaannya ini. Siapa yang sebenarnya yang menerbitkan surat itu? Lalu menyebarkannya. Itu aja yang dicari. Apakah itu surat asli? Keluar dari kementerian secara resmi? Ataukah itu ulah seseorang? Apakah ini bisa dibaca sebagai upaya menjatuhkan Pak Menteri? Loh, tapi siapa? Loh, setahu Begawan loh, Pak Maman Abdul Rahman ini salah satu menteri yang setelah dilantik tidak banyak berpolemik, malah cenderung jarang terekspos. Hampir tidak ada konflik yang dia timbulkan atau ada keputusannya bikin ribut di media. Tidak hanya dari pernyataannya, termasuk dalam berbagai kebijakannya, kelemahannya kita nggak tahu. Apa sih program unggulan UMKM yang bisa menyentuh masyarakat banyak? Ada UMKM naik kelas, Pak, udah ada sekarang naik kelas. Ini lagi kesulitan semua. Yang pasti dirinya berjanji akan mengusut secara internal kementerian buat menemukan pelakunya. Ya pelakunya siapa yang menerbitkan surat tersebut? Lantas menyebarkan keluar tuh sopo goleki makmu satu kementerian ora ketemu. Loh, di sisi lain ternyata kepergian sang istri ke Eropa buat mendampingi putrinya ternyata dalam rangka tugas budaya. Lah yo jane yo urusan pribadi yo hubungane karo Kementerian UMKM kan ra ono lah. Dan semua proses maupun biaya yang dibutuhkan langsung dihandle Pak Menteri secara pribadi, bukan biaya dinas, kata Pak Maman Abdurrahman. Nah, Bung Maman memastikan tidak ada campur tangan apapun dari pihak luar pada istri dan anaknya selama di Eropa. Meski ini demi membawa nama negara loh. Wah, iya. Ya mboh tenan ora ini. Kita tunggu aja. Sejak tanggal 30 Juni semua keperluan di Eropa tidak ada pihak-pihak luar yang ngebantu.
Lah terus gimana? Oh, itu tugas negara kok kebantu. Ya bener itu harusnya. Kedutaan di sana itu harusnya kan menerima loh. Oh, itu tugas negara demi negara. Dan yang mesti kita masih hormat. Dia malah menganggap wajar surat itu jadi polemik di masyarakat. Oh iya. Ini umpan balik ini. Bung Maman sangat bisa memahami. Banyak rakyat yang marah, dirinya sangat bisa mengerti. Bila ada sebagian rakyat yang menghujat atau menilai sesuatu yang tidak semestinya. Respon yang muncul di medsos sangat dimengerti oleh Bung Maman. Bagus. Ya gini nih, harus pemimpin harus gini. Untungnya Bung Maman ini tidak punya pendukung, penjilat maupun pemujanya ya Bung ya. Walau ada nih, dodesu ini. Seperti yang itu. Dan dengan rasa berpikir positif, dirinya tak akan melaporkan pihak-pihak yang sempat tersulut emosi saat awal surat tersebut beredar. Dan kebetulan Bung Maman ini kayaknya belum atau hampir tidak pernah dikupas di Ngompol. Baru kali ini Om Begawan ngupas Bung Maman. Ya karena tidak pernah ada berita yang perlu dikritik, dikupas. Om Begawan kasih respect atas respon tentang perkara ini. Cara Anda, cara Pak Menteri memberikan penjelasan klarifikasi secara respon balik, itu memperlihatkan meski masih berusia muda, namun kematangannya emosionalnya hebat, top. Dari sisi itu loh. Nah untuk kebenaran dan kesalahannya kita tunggu aja untuk penyelidikannya. Tidak sekalipun dalam menjawab pertanyaan wartawan saat di gedung KPK habis keluar melaporkan tentang hal tersebut. Terkesan ada yang ditutup-tutupi atau bingung memilih diksi yang tepat. Dia mau apa? Enggak ada. Dia los, nggak ada yang ditutup-tutupi. Jadi penyusunan kalimat, meletakkan kata untuk menanggapi yang ditanyakan para jurnalis, memperlihatkan dia bukan politisi ecek-ecek. Ya. Setelah mendengar penjelasan dari Menteri UMKM, Om Begawan jadi mikir nih. Semoga istri Pak Menteri sama anaknya yang sedang bertanding dalam event budaya tidak terpengaruh dengan isu-isu itu. Semoga bisa mengharumkan nama bangsa. Nah, konten ini sekaligus sebagai bukti. Ngompol itu tidak sekedar dukung PDIP saja loh. Iya. Siapapun politisi atau partai yang bersikap lurus dan patuh pada konstitusi, jujur bekerja sesuai regulasi, maka akan kami suarakan baik juga. Tidakkah muncul surat itu terkesan ada upaya buat menjatuhkan sang menteri? Lu agak ngeri juga loh. Masa sekelas menteri bisa dipermainkan dengan surat-surat formal begitu? Yang kemudian terlintas di pikiran Om Begawan itu. Apakah surat yang tersebar itu beneran asli atau tidak? Atau palsu? Seperti ijazah yang sedang geger sekarang ini, yang rampung-rampung ini. Yang tahu tentu internal Kementerian UMKM dan Pak Menteri sendiri. Orang luar tidak akan tahu. Kita mesti meminta investigasi internal di Kementerian UMKM harus dipublikasikan agar masyarakat tidak bertanya-tanya. Sebab kasus ini kelewat diketahui rakyat loh. Andai Bung Maman mau membuka hasil investigasi, kami akan sangat berterima kasih dan memperlihatkan bila siapapun yang salah harus menerima konsekuensinya. Kalau hanya diinvestigasi internal, kemudian pihak-pihak yang berusaha menjatuhkan Pak Menteri tidak dibuka ke publik, wah, Om Begawan kecewa. Nanti ya terus ditiru-tiru yang lain. Kenapa? Ya kita jadi nggak tahu apakah di tingkat kementerian ada ASN-ASN yang berani menjatuhkan atasannya. Atau misalnya dia melakukan itu karena mendapat bayaran dari lawan politik, kan bisa. Atau dari kompetitor Pak Maman. Bisa pula loh, andai hasil investigasinya nggak dibuka, bikin orang jadi curiga. Jangan-jangan ini mainannya Pak Menteri sendiri. Kan kayak begitu Pak. Idealnya sih, ya semua tetap belak-belakan. Dibelakangnya aja lah, dibuka. Serta jadi pembelajaran semua pihak, terutama teman-teman Bung Maman. Sebagai sesama menteri, termasuk bagi kami ini, rakyat yang ternyata bila kami merespon keras atas beredarnya sebuah dokumen negara, suara kami ini didengar, diperhatikan. Ya, no viral, no justice. Bila tidak diumumkan hasil investigasi internal, apa keputusan yang diambil Pak Menteri atas tindakan penerbitan surat itu? Yang tidak semestinya itu. Nanti lain waktu, bila menemukan dokumen yang mencurigakan, rakyat akan apatis, waswagiah, nggak mau bersuara lagi. Bisa saja loh rakyat menganggap percuma bersuara bila tidak menindaklanjuti pihak yang berwenang. Nah begitu Bos Maman.
Terima kasih atas sikap terbukanya untuk Pak Menteri. Akan saya kupas terus dan akan saya kabarkan tentang kebaikan-kebaikan Pak Menteri supaya masyarakat paham. Gitu ya. Dan jangan salah paham. Salam ngumpul, salam begawan, sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah.